Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada satu tempat yang jarang disebut orang. Orang-orang hanya menyebutnya dengan samar, Alas Kandang. Hutan kecil di pinggir desa itu terlihat biasa saja di siang hari. Tapi ketika malam turun, suasananya berubah mencekam. Konon, di sanalah masih ada ritual pesugihan yang dijalankan sampai sekarang. Ritual yang menuntut tumbal nyawa manusia agar perjanjian kekayaan tetap berjalan. Bermula dari seorang pemuda bernama Raka, perantau yang baru saja pulang ke kampung halaman setelah gagal merantau di kota. Hidupnya hancur, usaha bangkrut, hutang menumpuk, keluarganya meninggalkan dia. Di tengah keterpurukan, Raka mendengar bisikan samar dari seorang kakek tua yang sering terlihat di warung kopi desa. Kakek itu berkata lirih, "Kalau kau berani, ada jalan cepat. Kau akan kaya, tapi jangan tanyakan apa yang harus kau bayar." Awalnya, Raka menganggap itu hanya omong kosong, tapi semakin malam semakin sering suara-suara lain terdengar di telinganya. Malam itu, ketika ia terlelap, ia bermimpi berdiri di tepi hutan Alas Kandang. Dari dalam hutan, terdengar suara gamelan Jawa yang lirih diiringi bau kemenyan yang menusuk. Ketika ia terbangun, di bawah bantalnya ada daun kering dengan tulisan merah. "Datanglah, tengah malam Jumat Kliwon." Raka pun memberanikan diri. Malam itu ia datang hanya ditemani cahaya bulan pucat. Begitu melangkah masuk ke dalam hutan, suara-suara gamelan semakin jelas. Jantungnya berdegup keras. Di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon beringin raksasa, ia melihat belasan orang mengenakan jubah hitam. Mereka duduk melingkar, menunduk sambil membakar dupa. Di tengah lingkaran itu, ada seekor kambing hitam tanpa kepala yang darahnya masih menetes. Lalu, seorang lelaki berambut panjang dengan wajah tertutup kain hitam berkata, "Selamat datang, yang baru pertama kali. Kau sudah dipanggil, itu tandanya kami menunggumu." Suara itu berat, dalam, seperti berasal dari dua mulut sekaligus. Raka mulai gemetar, tapi sebelum ia sempat bertanya, tiba-tiba dari dalam tanah terdengar suara jeritan, jeritan manusia. Seolah ada seseorang yang terkubur hidup-hidup di bawah lingkaran itu. Tanah bergetar, bau amis darah makin menyengat. Dan dari balik pepohonan muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala menatap lurus ke arah Raka. "Kau ingin kaya atau kau ingin mati?" Raka tak bisa menjawab. Kakinya gemetar, tapi ia tahu sejak malam itu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Suasana malam di Alas Kandang semakin mencekam. Raka berdiri gemetar, dikelilingi orang-orang berjubah hitam. Sosok tinggi bermata merah itu terus menatapnya, seolah menembus isi kepalanya. Lelaki berwajah tertutup kain hitam mendekat. Ia berbisik dengan suara berat. "Kalau kau ingin kaya, kau harus berani menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Hanya itu jalan satu-satunya." Raka terdiam, nafasnya terengah, tapi di kepalanya terlintas hutang yang menumpuk, hinaan dari keluarga, dan hidup yang terus gagal. Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, tanah di depan lingkaran itu merekah. Dari dalamnya muncul sebuah tangan hitam berlendir, menggenggam gulungan kain putih yang penuh bercak darah.
Seorang anggota ritual segera mengambil gulungan itu dan meletakkan di hadapan Raka. Ketika kain dibuka, terlihat lembaran perjanjian kuno dengan tulisan Jawa kuno berwarna merah, seolah ditulis dengan darah segar. Pemimpin ritual berkata lirih, "Cukup tanda tangani dengan darahmu, maka harta akan datang padamu. Tapi ingat, bayaran akan datang, entah cepat atau lambat." Raka gemetar. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud bayaran. Namun sebelum sempat berpikir panjang, pemimpin ritual menusukkan pisau kecil ke ujung jarinya. Setetes darah menetes ke lembaran kain dan seketika tulisan merah itu menyala. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan perempuan, makin lama makin nyaring, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Tanah kembali bergetar. Dari dalam tanah yang retak terlihat bayangan hitam menyeret sesuatu. Tubuh seorang perempuan dengan mata kosong, mulut menganga, seakan sedang berteriak namun suaranya hanya bergema di dalam kepala Raka. Ingat, setiap bulan purnama, satu tumbal akan ditagih. Keesokan paginya, Raka bangun di kamarnya. Ia sempat mengira semua itu mimpi, namun di samping tempat tidurnya, ada sebuah koper besar berisi uang tunai dalam jumlah tak masuk akal. Hari-hari berikutnya, nasib Raka berubah drastis. Usahanya maju, rumahnya mewah, orang-orang kembali menghormatinya. Namun, setiap kali malam purnama tiba, ia selalu mendengar suara tangisan di depan rumahnya, seolah ada yang menunggu giliran untuk dijadikan tumbal. Dan malam purnama berikutnya, satu anggota keluarganya tiba-tiba hilang tanpa jejak. Raka kini hidup dalam kemewahan. Mobil barunya terparkir di garasi. Rumah besar berdiri megah di pinggir desa. Orang-orang yang dulu merendahkannya kini tunduk dan menghormatinya. Namun, semua itu mulai terasa seperti kutukan. Malam itu, tepat purnama, adiknya Maya tiba-tiba hilang. Tak ada jejak pintu dibuka, tak ada tanda pencurian. Hanya satu hal yang tertinggal di kamar, sehelai rambut panjang, basah, dengan bau anyir darah. Ibu Raka menangis meraung-raung, sementara Raka hanya bisa terpaku. Di dalam kepalanya, suara itu kembali bergema. Satu tumbal untuk 1 bulan kekayaan. Raka gemetar. Ingatannya kembali ke malam di hutan alas kandang. Sosok perempuan yang ditarik dari tanah. Apakah itu peringatan? Sejak kepergian Maya, rumah Raka berubah angker. Lampu sering padam sendiri, dinding bergetar setiap tengah malam. Bahkan, pelayan rumah sering melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di depan kamar Maya, menangis sambil berbisik, aku belum waktunya." Raka berusaha menutup mata. Ia berpura-pura tak mendengar. Tapi malam demi malam jeritan itu semakin keras. Dalam keputusasaan, Raka menemui Mbah Darmo, seorang dukun tua di desanya. Begitu mendengar cerita Raka, wajah Mbah Darmo pucat. "Kau bodoh, Nak. Itu bukan sekadar perjanjian. Kau sudah menyerahkan garis keturunanmu. Kalau kau berhenti, kau akan mati. Kalau kau lanjut, keluargamu akan habis satu persatu." Raka kaget. Suaranya bergetar. "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Bah?"
Mbah Darmo hanya menggeleng. Tak ada jalan kembali, kecuali kau berani melawan mereka di tempat kau memulai segalanya. Alas kandang, tempat perjanjian itu dibuat. Malam itu, saat Raka kembali ke rumah, ia melihat sesuatu di cermin kamarnya. Bayangan dirinya, tapi dengan mata hitam pekat dan darah mengalir dari mulutnya. Bayangan itu berbisik lirih. Bulan depan bukan hanya satu, tapi dua tumbal sekaligus. Raka jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, ia sadar kekayaan ini bukan berkah, melainkan neraka yang hidup. Sejak mendengar peringatan bayangan di cermin, hidup Raka berubah semakin mengerikan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, dan setiap menjelang pagi, ia selalu menemukan bekas jejak kaki berlumpur di dalam rumah, padahal semua pintu terkunci. Suatu malam, suara itu kembali terdengar di telinganya. Suara berat dan bergema, seolah keluar dari dalam tanah. Ingat, bulan depan 2 tumbal. Kalau tidak, kau yang akan diambil. Raka mulai ketakutan. Ia tidak tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Hingga suatu pagi, ibunya tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab. Tubuhnya dingin, seperti disedot habis tenaganya. Dan lebih mengerikan lagi, keponakan kecilnya, Arif, mulai sering berbicara sendiri di pojok rumah. Saat ditanya, anak itu hanya menjawab polos. "Aku lagi ngobrol sama Mbak Maya, dia bilang sebentar lagi aku ikut dia main." Raka langsung pucat pasi. Saat bulan purnama tiba, jeritan itu kembali menggema. Kali ini lebih keras, lebih dekat, seolah-olah berasal dari dalam rumah Raka sendiri. Dinding rumah bergetar, lampu pecah satu persatu, dan dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Ketika Raka berlari ke sana, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di atas tubuh ibunya yang terbaring lemas. 2 tumbal, hutang harus lunas malam ini. Raka tidak tahan lagi. Ia berlari keluar rumah menuju arah hutan alas kandang. Napasnya tersengal, keringat bercucuran, tapi di dalam hatinya ada tekad. Ia harus mengakhiri semua ini. Begitu sampai di tengah hutan, ia mendengar kembali gamelan lirih, bau dupa, dan suara orang berbisik. Kali ini, para penjaga ritual sudah menunggunya. Pemimpin berjubah hitam mendekat, suaranya dingin menusuk. "Kau melanggar perjanjian. 2 tumbal sudah ditetapkan. Kalau kau ingin keluarga selamat, kau harus menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar, darahmu sendiri." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Raka merekah. Dari dalamnya, muncul tangan-tangan hitam yang berusaha menariknya masuk. Jeritan manusia terdengar dari segala arah, bercampur dengan tawa yang menyeramkan. Di hadapan Raka, muncul sosok yang dulu ia lihat pertama kali. Makhluk tinggi dengan mata merah. Kini suaranya terdengar jelas. "Pilih Raka, kekayaanmu atau keluargamu, semuanya harus dibayar malam ini." Raka hanya bisa menutup mata, tubuhnya bergemetar, sementara tangan-tangan hitam itu mulai menyeret kakinya ke dalam tanah. Tubuh Raka ditarik paksa oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari dalam tanah. Suara jeritan dan tawa bergema di sekelilingnya. Namun tiba-tiba ia berteriak sekuat tenaga. "Aku tidak akan menyerahkan keluargaku. Ambil saja aku, ambil nyawaku."
Sesaat, tangan-tangan itu berhenti menarik. Pemimpin berjubah hitam menatap Raka dengan sorot mata tajam dari balik kain hitam yang menutupi wajahnya. Kau berani melawan perjanjian. Kau pikir mudah keluar dari ikatan darah? Raka meraih batu besar di sampingnya, lalu dengan putus asa menghantam tanah tempat tangan-tangan itu muncul. Anehnya, jeritan keras terdengar dari dalam bumi, seakan batu itu mengenai tubuh manusia. Tanah bergetar makin keras dan cahaya merah muncul dari bawah lingkaran ritual. Para anggota berjubah hitam panik. Sebagian berlari, sebagian terjatuh sambil meracau. Makhluk bermata merah itu mendekat. Tubuhnya kini jelas terlihat, tinggi lebih dari 2 meter. Kulitnya hitam legam dengan tanduk melengkung di kepalanya. Berani kau melawan aku, kau milikku Raka. Darahmu sudah menandai nasibmu. Raka mengingat ucapan Mbah Darmo. Kalau kau ingin melawan, lakukan di tempat kau membuat perjanjian. Di lingkaran itu, kau bisa memutuskan ikatan, tapi dengan resiko nyawamu jadi gantinya. Dengan sisa tenaga, Raka melompat ke tengah lingkaran ritual, tepat di atas bekas darah perjanjiannya dulu. Ia menggigit jarinya sendiri, meneteskan darah baru ke tanah, lalu berteriak, "Aku cabut perjanjian ini! Aku putuskan ikatan ini sekarang juga!" Sekejap, hutan alas kandang dipenuhi angin kencang. Pohon-pohon bergoyang, gamelan berhenti, dan para anggota ritual menjerit ketakutan. Tanah pecah, api merah menyembur, dan sosok bermata merah meraung marah. Suaranya bergema ke seluruh desa. Berani kau melawan aku? Kau milikku Raka. Darahmu sudah menandai nasibmu. Tiba-tiba, tubuh Raka diselimuti asap hitam pekat. Ia berteriak kesakitan, seolah seluruh tubuhnya terbakar dari dalam. Namun di tengah penderitaan itu, ia melihat bayangan adiknya Maya tersenyum di kejauhan, mengulurkan tangan, seakan-akan berkata, "Kau masih bisa menyelamatkan kami." Raka menggenggam tangan itu dengan paksa, lalu jeritan terakhir terdengar sebelum tubuhnya tersedot ke dalam tanah. Api merah padam, hutan kembali sunyi. Di desa pada pagi harinya, rumah mewah Raka sudah kosong. Tak ada satupun keluarganya di dalam. Namun para tetangga bersumpah setiap malam Jumat Kliwon, rumah itu selalu terdengar suara gamelan lirih dan tangisan perempuan dari kamar atas. Setelah hilangnya Raka, rumah megahnya berubah jadi bangunan kosong angker. Rumah itu tidak pernah disentuh lagi oleh keluarga atau kerabatnya. Pintu depan terkunci rapat, tapi lampu di lantai atas kadang menyala sendiri di malam hari. Warga desa mulai memberi nama baru untuk bangunan itu, Rumah Pesugihan. Beberapa pemuda desa yang tidak percaya cerita mistis nekat masuk ke rumah itu. Mereka ingin membuktikan bahwa semua hanyalah takhayul. Malam itu, dengan membawa kamera ponsel, mereka mendobrak pintu belakang dan masuk. Bau apak bercampur kemenyan langsung menusuk hidung. Di ruang tamu, masih ada foto keluarga Raka yang sudah berdebu. Namun, wajah Raka di foto itu tampak menghitam. Matanya hilang seperti terbakar. Salah satu dari mereka berbisik, "Ah, ini pasti cuma pudar kena waktu." Tapi tiba-tiba, terdengar suara gamelan lirih dari lantai atas. Bunyi saron dan kendang yang ditabuh pelan, diiringi suara sinden yang bergetar.
Padahal rumah itu kosong. Dengan rasa takut bercampur penasaran, mereka menaiki tangga. Di ujung lorong, sebuah pintu kamar terbuka sendiri. Dari dalam terdengar suara tangisan perempuan. Ketika mereka masuk, kamar itu gelap. Hanya ada ranjang kosong. Tapi di cermin besar di dinding, tampak bayangan Raka. Tubuhnya hangus, matanya hitam, dan di belakangnya berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan wajah penuh darah. Salah satu dari mereka langsung jatuh pingsan. Ponselnya terlepas, namun kamera masih menyala, merekam semuanya. Sosok Raka di cermin itu menatap langsung ke arah mereka. Bibirnya bergerak perlahan, seakan berbicara. Giliran kalian, dua tumbal baru. Tiba-tiba, seluruh pintu kamar tertutup keras. Angin kencang bertiup, ranjang bergetar, dan dari bawah ranjang keluar tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kaki mereka. Jeritan memenuhi ruangan. Kamera ponsel terjatuh ke lantai, menampilkan rekaman terakhir. Wajah Raka mendekat ke lensa dengan senyum mengerikan. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu kembali sunyi. Tak ada jejak pemuda-pemuda tadi. Hanya ada ponsel yang tergeletak di ruang tamu, merekam suara gamelan yang perlahan menghilang. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah pesugihan Raka. Sehari setelah hilangnya para pemuda yang nekat masuk ke rumah Raka, warga desa dikejutkan oleh penemuan sebuah ponsel di ruang tamu rumah itu. Ponsel tersebut masih merekam meski baterainya hampir habis. Beberapa warga penasaran, lalu menyalakan kembali rekaman tersebut. Apa yang mereka lihat membuat darah berdesir. Di layar ponsel, tampak lorong rumah Raka yang gelap dengan suara gamelan lirih yang terus berdentum. Saat kamera bergerak ke lantai atas, suara tangisan perempuan terdengar jelas, lirih, panjang, lalu berubah menjadi jeritan yang menyusup telinga. Lalu, rekaman memperlihatkan cermin di kamar atas dan di sana jelas terlihat wajah Raka yang hangus menatap kamera sambil tersenyum. Di belakangnya berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajah penuh darah, matanya kosong menatap tajam ke arah kamera. Sesaat sebelum video berakhir, wajah Raka tiba-tiba mendekat ke kamera, seakan berbicara langsung. Kalian semua, giliran berikutnya. Rekaman berhenti. Suasana di balai desa berubah mencekam. Banyak warga langsung menutup mata, ada yang jatuh pingsan. Sejak video itu diputar, kejadian aneh mulai menimpa warga desa. Beberapa orang mengaku mendengar suara gamelan di telinga mereka setiap tengah malam. Ada juga yang bermimpi didatangi sosok hitam tinggi dengan mata merah, menawarkan kekayaan dengan satu syarat, serahkan darahmu. Paling menyeramkan, salah seorang warga yang menonton rekaman itu ditemukan tewas dengan kondisi wajahnya menghitam seperti terbakar, mirip dengan wajah Raka di cermin. Karena ketakutan, warga desa akhirnya sepakat memanggil Mbah Darmo, dukun tua yang pernah memperingatkan Raka. Mbah Darmo datang dengan wajah tegang. Ia hanya berkata, "Aku sudah bilang, pesugihan itu tidak berhenti pada satu orang. Kalau ikatannya dibuka dengan paksa, maka kutukannya menyebar mencari mangsa baru." Mbah Darmo menyalakan dupa, membaca mantra, lalu meneteskan darah ayam ke tanah halaman rumah Raka. Tiba-tiba, asap hitam keluar dari dalam rumah, membentuk bayangan wajah Raka yang meraung marah. "Kalian tidak bisa mengusirku, karena aku sudah bagian dari desa ini." Suara itu menggema ke seluruh desa, membuat semua orang merinding. Mbah Darmo menatap warga dengan wajah pucat. Ia berbisik lirih, "Kalau tidak segera dihentikan, seluruh desa ini akan jadi tumbal." Mbah Darmo berdiri di depan rumah Raka.
dengan dupa yang masih menyala. Asap hitam yang keluar dari dalam rumah kini semakin pekat, berputar di langit seperti awan gelap. Warga desa mulai panik, sebagian ingin lari, tapi Mbah Darmo menahan mereka. Kalau kalian tinggalkan rumah ini sekarang, kutukan akan mengejar kalian satu persatu. Kita harus selesaikan malam ini juga. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras, seperti dimainkan oleh banyak orang. Namun anehnya, di antara suara gamelan terdengar jeritan dan tangisan minta tolong. Dari dalam rumah muncullah bayangan tubuh-tubuh pemuda yang hilang seminggu lalu. Mereka berjalan sempoyongan, mata kosong, kulitnya pucat, dan darah menetes dari mulutnya. Salah satu warga berteriak, itu anakku, astagfirullah." Tapi begitu ia mencoba mendekat, tubuh bayangan itu hancur menjadi asap, lalu menyatu ke dalam tanah. Mbah Darmo mulai menggambar lingkaran di tanah dengan kapur putih, menaburkan garam dan menancapkan keris pusaka di tengahnya. Sambil berkomat kamit membaca doa, ia berteriak pada warga, "Jangan ada yang keluar dari lingkaran. Apapun yang kalian lihat, jangan sampai kalian tergoda." Belum selesai ia berbicara, sosok Raka muncul dari dalam rumah. Tubuhnya hangus, mata hitam pekat, dan di belakangnya berdiri makhluk bertanduk dengan mata merah menyala. "Aku sudah memilih jalan ini, Mbah Darmo. Kekayaan itu sekarang milikku, dan tumbalnya adalah seluruh desa ini." Tanah bergetar, pohon-pohon di sekitar rumah roboh satu persatu. Warga yang berdiri di luar lingkaran tiba-tiba terjerat akar pohon yang menjalar sendiri, menarik mereka ke dalam tanah sambil berteriak. Mbah Darmo menusukkan kerisnya ke tanah. Dari ujung keris keluar cahaya terang yang menahan tangan-tangan hitam itu. Tapi wajahnya pucat, keringat bercucuran. Kekuatannya terlalu besar. Ini bukan lagi Raka. Ia harus menjadi penghubung antara dunia kita dan dunia mereka. Mbah Darmo menoleh ke warga, suaranya serak tapi tegas. "Kalau kita mau selamat, kita harus hancurkan pusat perjanjiannya di alas kandang." Warga saling pandang, takut sekaligus pasrah. Sementara itu, sosok Raka tertawa keras, suaranya bercampur dengan raungan makhluk bertanduk di belakangnya. Langit desa semakin gelap, seakan malam itu jadi awal bencana besar. Malam itu, setelah melihat sosok Raka berubah sepenuhnya jadi penghubung dunia gaib, Mbah Darmo tahu desa tidak bisa lagi menunggu. Ia mengajak beberapa warga yang masih berani untuk menuju alas kandang, tempat di mana perjanjian pesugihan pertama kali dibuat. Dengan membawa obor, dupa, dan keris pusaka, rombongan kecil itu berjalan menembus kegelapan malam. Hutan alas kandang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hanya bau kemenyan yang menyengat, padahal mereka belum menyalakan apapun. Salah satu warga berbisik ketakutan. "Mbah, kenapa bau kemenyan bisa sampai di sini?" Mbah Darmo menatap lurus ke depan, wajahnya tegang. "Itu tandanya mereka sudah tahu kita datang." Ketika sampai di tengah hutan, rombongan itu mendengar suara gamelan, tapi kali ini bukan dari kejauhan. Suara itu terdengar dari dalam tanah.
Bunyi saron, kendang, dan gong bercampur dengan jeritan-jeritan manusia. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar, merekah, dan dari celah-celahnya muncul asap hitam. Di dalam asap itu terlihat wajah-wajah samar warga desa yang sudah hilang, termasuk Maya, adik Raka. Di bawah pohon beringin besar, mereka menemukan lingkaran ritual kuno. Lingkaran itu bercahaya merah dan di tengahnya berdiri Raka dengan jubah hitam, wajahnya hangus, matanya kosong. Di belakangnya, makhluk bertanduk tinggi besar membuka sayap gelap, menatap rombongan dengan tatapan haus darah. Raka tersenyum sinis. Kalian sudah datang tepat waktu. Malam ini alas kandang akan jadi panggung terakhir dan kalian semua akan jadi tumbalnya. Mbah Darmo menancapkan kerisnya ke tanah, menciptakan cahaya putih yang melingkari warga agar tidak diserang tangan-tangan hitam. Ia mulai membaca mantra keras-keras, sementara angin kencang bertiup, membuat obor padam satu persatu. Suara gamelan semakin keras, pohon-pohon berderak, dan langit di atas mereka memerah seperti terbakar. Pertarungan antara ilmu putih Mbah Darmo dan kekuatan pesugihan Raka baru saja mulai. Raka mendekat, wajahnya semakin menyeramkan. Dari mulutnya keluar suara ganda. Kalau kau bisa menghentikan Mbah, maka seluruh kutukan ini akan hilang. Tapi kalau gagal, desa ini akan hilang dari peta selamanya. Mbah Darmo memejamkan mata, menggenggam keris pusaka erat-erat, lalu berteriak, "Bismillah, malam ini semuanya harus berakhir." Suasana di tengah alas kandang berubah menjadi neraka terbuka. Langit merah darah, tanah bergetar, dan suara gamelan bercampur dengan jeritan manusia. Di tengah lingkaran ritual, Raka berdiri dengan tubuh hangus, matanya kosong, sementara di belakangnya berdiri makhluk bertanduk bersayap hitam menatap rakus ke arah warga desa. Mbah Darmo menancapkan keris pusaka ke tanah, cahaya putih meledak dan membentuk perisai yang melindungi warga. Raka meraung marah lalu mengangkat tangannya. Dari tanah muncul tangan-tangan hitam raksasa yang berusaha meremukkan lingkaran perlindungan itu. Raka, suara bergema. Kau tak bisa menghentikanku, Mbah. Aku sudah jadi bagian dari mereka. Mbah Darmo menutup mata, membaca doa keras-keras. Cahaya dari keris semakin kerang, membuat tangan-tangan hitam itu hancur menjadi debu. Makhluk bertanduk itu akhirnya turun langsung. Langkahnya membuat tanah berguncang. Setiap kali ia mengibaskan sayapnya, angin kencang menerbangkan warga hingga terhempas ke tanah. Raka melayang di udara, tertawa dengan suara mengerikan. Mbah Darmo melawan dengan pusaka dan doa. Cahaya putih dari kerisnya membentuk kilatan petir yang menyambar tubuh Raka. Sekejap, wajah asli Raka terlihat. Matanya berlinang, seolah meminta tolong, tapi langsung tertutup lagi oleh kegelapan. Mbah Darmo sadar kekuatan makhluk itu terlalu besar. Satu-satunya cara menghentikannya adalah mengorbankan diri sebagai penutup perjanjian. Ia menoleh pada warga dan berteriak, "Kalau aku jatuh, jangan pernah biarkan darah kalian jatuh di sini. Lari dari hutan ini, apapun yang terjadi."
Dengan sisa tenaga, Mbah Darmo menuncupkan kerisnya ke dadanya sendiri. Darahnya menetes ke tanah lingkaran ritual. Seketika cahaya putih meledak sangat terang, menelan Raka dan makhluk bertanduk itu. Jeritan Raka dan makhluk itu menggema panjang sebelum akhirnya hilang ditelan ledakan cahaya. Hutan alas kandang kembali sunyi, suara gamelan lenyap. Namun, Mbah Darmo terbaring tak bernyawa, keris pusaka menancap di dadanya. Tubuh Raka pun lenyap, hanya tersisa abu hitam yang terbawa angin. Warga desa berhasil selamat, tapi mereka tahu harga yang dibayar sangat mahal. Sejak malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Rumah Raka dibiarkan terbengkalai dan hutan alas kandang dipagar keliling agar tak ada yang berani masuk. Namun, beberapa orang yang lewat di malam Jumat Kliwon masih sering mendengar suara gamelan lirih dari arah hutan. Dan kadang terdengar bisikan samar. "Aku belum selesai. Perjanjian ini masih ada." Sampai hari ini, cerita pesugihan alas kandang masih jadi misteri besar. Benarkah Mbah Darmo sudah menutup perjanjian itu dengan pengorbanannya? Atau apakah sebenarnya ia hanya menunggu generasi berikutnya yang akan tanpa sadar membuka pintu gaib itu kembali? Kalau kamu lewat hutan itu di malam Jumat Kliwon, jangan sekali-sekali berhenti, karena bisa jadi ada mata merah yang sedang mengawasimu dari balik pepohonan. Teman-teman, itulah kisah kelam dari pesugihan alas kandang. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apakah perjanjian itu sudah benar-benar berakhir atau hanya menunggu korban baru. Kalau kalian masih berani mendengar kisah-kisah menyeramkan lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Kalau menurut kalian cerita ini bikin merinding, tekan tombol like sekarang juga dan bagikan video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga merasakan ketegangan yang sama. Ingat, hati-hati kalau sedang sendirian di malam hari, karena mungkin saja ada sesuatu yang sedang mengawasi kalian di balik kegelapan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kalian masih berani.